Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ucapkan selamat siang, selamat sore, selamat pagi bagi yang ada di wilayah yang berbeda. Alhamdulillah di program APC pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi. Kita dapat berkumpul di link Zoom ini. Program APC untuk hari ini yaitu menyapa dispora. Disporanya ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Indrajit dari Jerman yang akan membagi pengalaman sharing-sharing tentang pekerjaan atau kultur atau keadaan di Jerman saat ini dari Mas Indrajit datang ke Jerman sampai saat ini kemungkinan gitu. Dan saya sampaikan juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini, kita APC ini mempunyai beberapa program kegiatan. Salah satunya yaitu menyapa dispora, terusnya berbincang sharing knowledge dengan pakar gitu. Dan saat ini alhamdulillah kita APC juga sudah banyak program-program untuk next ke depannya gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin akan memberikan sedikit profil dari narasumber kita, dari Mas Indrajit, yang saya tahu aja ya, saya kenal selama komunikasi selama ini. Mas Indrajit ini dia bekerja di Jerman, terusnya dia pernah bekerja juga di Indonesia, yaitu kalau saya lihat profilnya itu di Ericsson Indonesia, Mas ya. Kita pernah satu bendera berarti ya, Mas Indrajit ya. Kita pernah satu bendera di sosis biru ya, kalau bahasa kita dulu ya. Cuman kemungkinan kita dulu beda LM aja ya. Kita satu tempat dulu ya di EO2 ya gitu. Untuk selanjutnya mungkin untuk lebih mengena tentang profil dari Mas Indrajit ini, kemungkinan saya persilakan untuk Mas Indrajit Oh ya, sebelumnya ini saya akan memberikan waktu dulu kepada ketua dari APC yaitu Mas Gilang. Maaf Mas Gilang gitu untuk memberikan kata sambutan atau pembuka. Kami persilakan kepada Mas Gilang. Oke, terima kasih Mas Tenar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya rekan-rekan yang ada di Indonesia, yang ada di mungkin di Timur Tengah, yang ada di Eropa atau di negara manapun. Terima kasih teman-teman sudah join di eventnya yang mungkin kesekian kalinya dari APC, yaitu working abroad di beberapa negara. Betul tadi Mas Danar menyampaikan ini salah satu program kita yaitu menyapa diaspora, ada juga berbincang bersama expert. Kalau dari saya singkat aja, terima kasih teman-teman yang sudah support terus eventnya APC, sudah ikut. Kalau dari kita benar-benar ingin terus sharing knowledge ke teman-teman, apapun informasi yang kita punya gitu ya, dari teman-teman komite juga suka membantu memberikan advice gitu ke teman-teman yang ada di grup. Kita juga open kalau teman-teman mau kasih ide ya ke depannya nanti APC harus bikin program apa, terus topiknya juga seperti apa, itu monggo bisa bisa japri atau DM ke saya ataupun ke teman-teman komite yang lain, atau di grup juga kita open lah untuk diskusi. Intinya kita sharing, saling sharing knowledge aja apapun itu, terus bareng-bareng belajar ya gimana upgrade skill, gimana upgrade CV kita, persiapan interview dan lain-lain.
Mungkin itu singkat aja dari saya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ke teman-teman. Mungkin ada yang sedang proses interview, nanti Mas Indra juga ngasih tips-tips interview. Terus ada yang proses, mungkin lagi dapat offering di Eropa dan lain, mungkin mungkin Mas Indra juga bisa kasih insight. Mungkin itu aja teman-teman. Mudah-mudahan lancar, bermanfaat acara APC ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang disampaikan dari Ketua APC. Eh, Acara langsung saja kita berikan waktu dan luang untuk Mas Indrajit memaparkan tentang bagaimana prosesnya Mas Indrajit ini bisa eh, langsung bisa dari bekerja di Indonesia langsung bekerja di Jerman. Sebelumnya kami persilakan kepada Mas Indrajit. Ya, terima kasih Mas Danar dan Mas Gilang dan semua tim APC. Semua mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga terima kasih buat para para rekan-rekan yang sudah join di acara sharing session ini. Sebenarnya ini ini cuma pengen ini aja sih. Kemarin saya diminta Mas Gilang udah lama juga sih, udah beberapa bulan yang lalu diminta untuk sharing gimana caranya em, dulu bisa dapat kerja di sini dan bisa pindah ke sini. Tapi berhubung waktu itu saya masih baru ya, masih setahunan gitu di sini, jadinya kurang pede untuk ngasih sharing ini gitu. Cuma sekarang kayaknya udah waktunya nih karena di sini udah lumayan nih, udah 2 tahunan. Jadi ya why not gitu untuk sharing sekarang gitu. Mudah-mudahan ini sharing ini bermanfaat. Em, Sebelumnya perkenalan dulu ya. Tapi ini bentar deh, saya mau sharing dulu, share screen. Sa- Nah, kelihatan nggak rekan-rekan? Udah. Kelihatan Mas, clear. Ya, siap. Oke ya, jadi kira-kira ini yang saya akan mau paparkan nih, mau berbagi di hari ini ya. Jadi tentang introduction tentang diri saya karena em, saya lihat di partisipan banyak yang saya belum kenal. Ada banyak banget nama baru, juga ada beberapa yang saya kenal juga. Terus tentang kenapa milih Jerman dan gimana caranya gimana waktu itu saya bisa ke sini. Terus juga sedikit berbicara tentang kultur kerjanya di sini, seperti apa sih kerjanya di sini, apakah overtime terus atau kayak gimana. Terus juga mau kasih sedikit gambaran tentang living cost untuk family dan juga untuk single karena ini informasi yang lumayan apa namanya. Jadi ini informasi ini tuh banyak banget tersebar di mana-mana, cuma tergantung orang masing-masing ya, dan mereka tuh juga biasanya nggak terlalu detail gitu. Jadi ini saya mau ngasih sedetail mungkin apa aja pengeluaran wajibnya dan sisanya bisa ditabung atau bisa dialokasikan ke yang lainnya seperti itu. Dan juga tentang kelebihan dan kekurangannya yang saya rasakan selama bekerja dan tinggal di sini. Yang orang tahu kan di sosial media tuh tinggal di Jerman tuh enak, jalan-jalan terus, makan enak terus dan segala macam. Cuma saya pengen kasih juga sedikit tentang kegelapan, sisi gelapnya dari Jerman kayak gimana gitu. Oke, nah ini sedikit tentang saya. Saya dulu kuliah di IT Telkom, namanya masih Institut Teknologi Telkom sebelum berubah menjadi Telkom University, jurusan Telecommunication Engineering. Terus 2012 saya lulus, terus saya lanjut bekerja, bukan bekerja sih, keterima sebagai manajemen trainee pada waktu itu namanya Ericsson Fast Forward di Ericsson Indonesia tahun 2012, terus selama setahun. Habis itu di 2013, biasanya dari IFF ini ada beberapa orang yang dilanjutkan menjadi employee atau full-time employee. Tapi pada waktu itu saya tidak karena satu dan hal lainnya, jadinya dilanjutkan sebagai konsultan
under El Abram. Nah, mungkin rekan-rekan semua pada tahu juga nih El Abram itu apa ya. Terus lalu gonjang-ganjing 2015 bisnis Ericsson mulai menurun, terutama di radio access network. Lalu saya kena layoff dan pindah pada waktu itu 2015 ke PLN Icon Plus. Ini perusahaan ini ya, perusahaan fiber optik punyanya PLN. Dia Nah, di tuh situ tahun 2008 nih. kenapa? Bukan dari kita ya. Berapa? Sama sih harus. Saya lanjut dulu ya. Terus 2000 ya bekerja di PLN Icon Plus selama setahun, kemudian pindah lagi ke Ericsson pada waktu itu langsung menjadi full time employee. Dari 2016 masih memegang RAN terus di Radio Access Network. Terus 2022 ada kesempatan untuk pindah ke kerja di Ericsson Jerman, atau di sini disebutnya Ericsson GmbH. Dari 2022 sampai sekarang itu menjadi senior DNT engineer. DNT itu Device and Network Testing gitu. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa silaturahmi di LinkedIn juga, bisa bisa dicek dan kita bisa connect. Terus, nah ini lanjutnya kenapa Jerman dan bagaimana saya bisa ke sini? Sebenarnya dulu saya fans beratnya B.J. Habibie. Jadi karena dia tuh menurut saya itu adalah sosok akademisi dan orang pinter ya yang bisa masuk ke politik dan juga bisa menjadi presiden pada waktu itu. Jadi ya dari situ saya cari gimana dulunya dia backgroundnya seperti apa, dan ternyata beliau ini lulusan Jerman dan sempat menjadi orang penting di Jerman di industri pesawat terbang seperti itu. Jadi pada saat itu udah langsung ada niatan, oh one day saya harus bisa ke Jerman gitu. At least belajar. Kalau misalkan nggak bisa belajar, ya paling nggak bisa studi di sana dan ya bisa nyicipin lah tinggal di Jerman itu seperti apa. Terus makin ke sini saya cari informasi tentang Jerman dan ternyata di sana work life balance-nya oke gitu. Secara umum di Eropa work life balance-nya oke. Nah, dan lambat laun juga saya dapat informasi juga bahwa di sini kekurangan tenaga kerja ahli. Karena belakangan saya tahu bahwa di sini tuh orang-orangnya itu malas kuliah gitu. Jadi karena kuliah itu butuh waktu yang lama, udah gitu habis kuliah, selesai lulus kuliah itu nggak langsung dapat kerja gitu. Jadinya orang-orang di sini tuh cari alternatif yang lain, di mana dia bisa langsung dapat uang dan bisa langsung bekerja gitu, dan nggak buang-buang waktu kayak gitu. Nah, nanti saya juga ada sedikit penjelasan lah gimana alternatif apa aja selain selain dapat kuliah dan bekerja di sini. Ada beberapa cara untuk pindah di sini. Terus di sini juga education-nya pendidikan free dari SD sampai S3, which is saya ini benar-benar tertarik banget dengan hal ini karena bisa untuk rekan-rekan yang udah punya anak yang sekolah atau yang udah kuliah ya, tahu sendiri kan biaya kuliah tuh tinggi banget di Indonesia. Sedangkan di sini cuma ngeluarin uang nggak signifikan lah, untuk sampai S3 tuh nggak signifikan. Malah untuk yang S2 sampai dan S3 itu ada skema bekerja gitu. Jadi S2 itu by project. Terus di sini juga grade social security-nya ya, misalkan apa sih namanya ya, asuransi insurance itu oke. Terus pensiun juga lumayan oke, dan juga
itu juga bagus gitu. Misalkan rekan-rekan apa namanya dipecat gitu, walaupun di sini sulit untuk memecat seseorang kecuali ada force major atau hal-hal yang apa namanya yang gawat lainnya yang terjadi di perusahaan itu akan tetap dikip di perusahaan itu gitu. Jadi paling nggak ada apa namanya ada sisi keamanan diri lah untuk masalah itu gitu. Nggak takut dipecat atau nggak takut nanti setelah dipecat pun nggak punya pekerjaan pun ada benefitnya lainnya yang akan dapat gitu. Nanti akan saya paparkan detail selanjutnya. Dan bagi saya pada waktu itu ada opportunity untuk pindah ke sini, jadinya ya saya ambil aja itu opportunity-nya. Gitu. Kesempatan tidak datang sekali ya, Om ya. Iya Harus betul. digunakan dengan baik ya, Om ya. Iya, apalagi pada waktu itu sekitar 2019 gitu lah, setelah saya dapat assignment dari luar, itu saya langsung, wah ini ternyata ini rasanya kerja di luar gitu, di luar Indonesia. Habis itu ya udah saya cari-cari pekerjaan ke semua lah, semua negara, mau di Afrika lah, mau di manapun lah itu. Dan ternyata yang dapat itu di Jerman dan itu saya kejar. Nanti saya apa, juga ceritakan lah gimana ceritanya saya bisa ke sini. Nanti lebih detail lagi di slide selanjutnya. Oke, nah ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa cara atau jalan menuju Jerman. Kalau apa namanya, kalau ada peribahasa tuh banyak jalan menuju Roma. Kalau ini banyak jalan menuju Jerman, more or less the same lah. Jadi yang pertama itu yang paling banyak itu jalurnya itu dari belajar, dari studi lanjut, higher education study, dari bachelor, master, sampai doktoral. Itu banyak banget, baik itu dari beasiswa, LPDP, atau Erasmus, atau Erasmus mah, ya Erasmus untuk EU, atau DAAD untuk yang khusus Jerman gitu. Itu banyak banget gitu. Atau juga biaya pribadi. Banyak kebanyakan yang S1 tuh yang banyak dari yang ngeluarin uang dari uang pribadi. Nah, kalau master sama S3 ada juga yang pribadi, ada juga yang dari scholarship gitu atau beasiswa gitu. Secara umum sekolah di sini tuh gratis untuk higher education-nya. Kita hanya perlu untuk bayar sekitar 85 euro lah atau satu satu semester itu sekitar 300 euro untuk apa namanya menjadi semester tiket. Jadi ada apa namanya kalau di negara bagian tempat saya tinggal itu North Rhine-Westphalen itu kita bayar 300 euro satu semester itu kita dapat yang namanya semester tiket atau tiket apa namanya tiket kereta atau tiket transportasi umum yang bisa digunakan di seluruh NRW seperti itu. Nah, tapi itu uh, inilah apa namanya nggak signifikan lah dibanding dengan biaya apa namanya tuition fee yang di negara lain mungkin atau yang di Indonesia gitu. Nah, tapi ini pengecualian untuk di beberapa negara bagian karena Jerman itu kalau yang belum tahu itu terdiri dari beberapa negara bagian dan yang apa namanya pemimpin tertinggi untuk Jerman itu di apa namanya diduduki oleh kanselir atau chancellor kanselir gitu ya. Nah, negara bagian ya, khususnya di Baden-Württemberg itu nggak gratis, di apa namanya di Bavaria, di apa namanya di Munchen, daerah Munchen itu juga ada beberapa yang nggak gratis, nah, harus bayar, dan juga jurusan-jurusan seperti misalkan MBA itu juga harus bayar gitu. Dia gitu. Jadi dari studi selesai lulus kuliah dan mereka bisa langsung cari kerja di Jerman. Seperti itu. Dikasih visa untuk mencari kerja setelah kita lulus kuliah. Dan itu banyak banget yang jadi apa namanya cara untuk mendapatkan kerja di Jerman. Lalu yang kedua itu ada program namanya au pair.
Au pair itu saya bilang di sini pertukaran budaya, program pertukaran budaya. Tapi sebenarnya itu tuh jadi neninya anak-anak host family di Jerman. Jadi programnya itu rekan-rekan itu akan di apa namanya tinggal bersama keluarga di sini dan tugasnya ya ada beberapa tugas ya, ada beberapa dutiesnya, misalkan jemput anaknya, terus main sama anaknya, terus anaknya yang host family itu ya, terus apalagi ya, dan macam-macam lah, itu nanti bisa dicek lah di link yang udah saya kasih di sini. Itu cocok untuk anak-anak, untuk orang-orang yang masih muda ya, ini ada batas usianya, yang pengen apa namanya belajar bahasa lah, istilahnya belajar bahasa atau belajar budayanya selama di Jerman gitu. Jadi syaratnya dia harus bisa basic apa namanya bahasa Jerman A1, yang paling rendah ini, yang paling bawah, paling basic. Terus ada au pair contract, terus health insurance-nya ditanggung. Jadi health insurance sama akomodasi ditanggung karena tinggal di bersama family host. Terus juga nanti untuk belajar bahasa lebih lanjut sampai B1 atau B2 juga dibiayai sama host family. Dan selain itu juga dapat uang saku. Nah, uang sakunya itu sekitar segini, 250 sampai 350 euro. Dan itu berarti bersih ya untuk apa namanya jajan pribadi lah istilahnya. Karena basically makan, tempat tinggal, belajar bahasa, health insurance udah ditanggung sama family hostnya. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut bisa cek di link berikut ini. Nah, itu au pair. Nah, kalau au pair itu untuk basically untuk jagain anaknya host family. Nah, kalau yang selanjutnya ini namanya Ausbildung. Jadi ini pendidikan vokasi. Jadi di pendidikan vokasi ini ada in-class training. Di situ ya basically kayak kuliah gitu. In-class training beberapa bulan. Habis itu langsung pendidikan apa namanya langsung kerja praktek. Nah, durasinya ini 2 sampai 3 tahun dan ini nggak ada batasan umur. Juga bisa di semua bidang pekerjaan. Itu semua bidang pekerjaan seperti health care, terus apa namanya craftsman, itu maksudnya yang apa namanya yang suka apa sih namanya em, bikin bikin gedung gitu ya. Terus apa konstruksi, terus pokoknya semua ini lah, semua lini pekerjaan yang ada di Jerman semuanya ada hampir semua ada Ausbildungnya gitu. Nah, tapi ini harus bisa bahasa Jermannya minimal B1. Nah, dan B1 itu ya kayak udah apa namanya level profesional lah, jadi bisa professional conversation gitu. Dan ini tidak mesti lulusan kuliah, jadi lulusan apa namanya SMA gitu, itu juga bisa apply dan dapat gajinya kata istri saya UMR sih, cuma sebenarnya ya gaji UMR, gaji minimal di Jerman gitu, sekitar 1.000 sampai 1.200 euro per bulan. Nah, jadi lumayan lumayan oke lah gitu. Nah, ini apa namanya bisa cek di azubi.de. Ini mungkin salah satu apa namanya starting point untuk cek eh, lowongan apa aja yang ada untuk Ausbildung dan juga syarat-syaratnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, setelah lulus Ausbildung nanti dapat sertifikat. Nah, dari sertifikat ini bisa kita kita pakai untuk pindah kerja. Misalkan dapat sertifikat Ausbildung untuk apa namanya untuk untuk nursing gitu, untuk perawat, nanti bisa dipakai untuk pindah-pindah kerja ke tempat lainnya seperti itu. Tapi harus sama ininya, sama bidang pekerjaannya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini yang baru saya tahu juga nih. Ini Freiwilligendienstes. Itu artinya voluntary work. Nah, jadi ini program volunteer, durasinya ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 6 bulan gitu. Tergantung pemberi kerjanya.
Nah, terus minimal usianya itu 16 sampai 27 tahun, tergantung programnya juga. Ada yang nggak ada batasan maksimal, tapi ada minimalnya itu 16 tahun. Uang sakunya 450 euro. Kayaknya ini beberapa influencer lah, bukan influencer ya. Apa namanya, orang-orang di Instagram atau di TikTok gitu suka nge-spill apa spill ininya, gaji FSJ-nya atau BFD-nya gitu. Dan uang sakunya itu ya 450 euro. Dan ini orang-orang ini itu dapat, katanya sih ya, dapat akomodasi, dapat health insurance. Jadinya uang sakunya ini bersih lah. Untuk lebih lanjut bisa cek di sini di BFMS. Aduh, ini nama salah satu kementerian di Jerman ya. Ini Kementerian Family, F-nya Family, S-nya Senior, F-nya lagi Frauen, wanita, J-nya itu Jungen. Jadi kementerian untuk keluarga, orang-orang tua, wanita, dan anak-anak. Nah, itu bisa apa namanya, dicek di linknya dia. Terus eh, ini juga salah satu yang saya baru tahu juga, ada G2G program atau government to government. Saya pada waktu itu lagi main ke Masjid Indonesia di Frankfurt, ketemu sama orang yang ikutan program ini. Jadi ini program nursing untuk apa? Untuk impor lah. Kata ini impor nurse perawat ke Jerman gitu. Tapi ini ada syaratnya, dia harus punya background pendidikan S1 atau D3 gitu ya. S1, D3 di bidang keperawatan, dan juga dia harus bisa bahasa Jerman minimal B1 gitu. Jadi apa namanya, di sini nanti dibelajar bahasa lanjut B2, setelah itu langsung bisa bekerja di apa namanya, di bidang-bidang keperawatan lah, misalkan jadi perawat di mana? Di rumah sakit atau di rumah panti jompo seperti itu. Ya, ini saya juga baru tahu nih program-program ini. Nah, ini websitenya bisa dicek di BP2MI, itu website Indonesia gitu. Jadi apa aja syarat-syaratnya dan segala macam. Dan saya dengar ini em, apa sih rekrutmennya itu, apa sih, rekrutmennya sangat ketat gitu dan sangat sulit. Jadi cuma orang-orang yang apa namanya, ya orang-orang terpilih lah yang bisa lanjut apa namanya, bisa lanjut ke program selanjutnya. Dan yang terakhir ini job application from abroad. Jadi ini yang kebetulan yang saya lakukan untuk pindah ke sini. Jadi apply dari luar, dari Indonesia, dan alhamdulillah keterima. Dan ini yang paling jarang ya, yang paling jarang. Untuk mungkin Ausbildung juga juga jarang juga, karena kebanyakan Ausbildung itu orang-orang dapatnya itu lah dari sini, dari Jerman. Tapi beberapa saya kenal juga, dia juga Ausbildung juga apply-nya dari Indonesia gitu. Jadi ya sama-sama ini nih, mirip-mirip lah gitu. Dan ini lumayan sedikit orangnya yang saya kenal, juga ada cuma sedikit yang dapat kerjaan karena apply dari Indonesia atau dari negara lainnya. Karena basically untuk relokasi orang itu lumayan mahal ya. Untuk perusahaan mengeluarkan uang untuk apa namanya, belum lagi untuk sponsorship, untuk visa, untuk relokasi dan segala macam. Jadi kebanyakan company itu nyarinya yang sudah ready di Jerman gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan kayak perusahaan multinasional, bukan perusahaan asli Jerman atau perusahaan-perusahaan startup, itu kebanyakan mereka open dengan relokasi gitu. Karena mereka juga tahu gitu, resource-nya di Jerman itu kurang. Jadi mereka mau nggak mau ya harus ambil dari luar Jerman. Dan itu biasanya yang lebih open itu adalah perusahaan-perusahaan startup atau multinasional kayak tempat saya kerja sekarang, gitu. Seperti itu. Dan nanti tanggal 23 nih ada webinar tentang how to find a job in Germany, dan mereka apa namanya, bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang mau apa namanya, mau join atau mau tahu gimana sih caranya, atau ya
yang diselenggarakan oleh apa namanya oleh em, lembaga resmi di Jerman gitu ya. Jadi bisa langsung apa namanya register di link ini. Nanti saya share deh di ini di apa namanya di chat nanti seperti itu. Kalau mau ada yang mau ditanyain boleh atau gimana nih Mas Danar? Ya, mungkin untuk saat ini kita berikan kesempatan untuk Om Indrajit aja dulu untuk memaparkan tentang Oke. slide-nya di sana, slide selanjutnya. Nanti kemungkinan ada session tanya jawab itu nanti di sekitar setengah jam ingin waktunya berakhir. Nanti ini Oh, berlangsung sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia. oh, siap-siap. Mungkin Nanti kalau masih saya ada masih ada waktu gitu. oh, siap-siap. Nanti kalau saya kelamaan dikasih ini ya kasih aba-aba ya. Oke, Masnya siap. ngomongnya kelamaan nih Mas gitu. Oh enggak, lanjut siap. Oke, itu dulu ya. Nah, ini yang cara-caranya nih. Dan yang saya lakukan adalah um, job application dari Indonesia. Nah, kebetulan di tempat saya kerja itu ada internal job portal gitu. Jadi ada website untuk taruh vacant position kayak LinkedIn-nya gitu lah. Jadi kita bisa cek di situ apa syaratnya dan bisa apply atau enggak. In general nggak ada yang namanya mutasi ya. Kalau di tempat saya nggak ada yang mutasi. Yang ada itu saya keluar dari tempat kerja yang sekarang lalu pindah ke tempat kerja yang lain. Walaupun itu sesama Ericsson ya, tapi nggak ada yang namanya mutasi gitu. Mungkin ada, tapi untuk level-level engineer itu nggak ada. Terus ya pada waktu itu saya em, apply ke semua semua negara yang saya lihat gitu dan cum dia tuh udah berbulan-bulan gitu ya udah apply sana sini nggak diterima gitu bahkan nggak ada respon. Nah pada waktu itu udah 2019 itu ada respon nih dari apa namanya dari salah satu aplikasi saya nih di Jerman. Nah pada waktu itu langsung ada interview tapi saya gagal pada waktu pertama kali itu tuh. Jadi sebelum saya bisa apa namanya jadi saya tuh apply tuh 4 kali ke tempat yang sama. Jadi 4 kali calon manajer saya itu buka opening di job portal dan empat-empatnya itu saya coba semuanya gitu. Yang pertama gagal karena ya mungkin kualifikasi kurang terpenuhi jadi ada orang lain yang lebih qualified terpilih. Yang kedua gagal juga karena COVID. Yang ketiga gagal karena COVID juga. Walaupun waktu itu COVID-nya udah mulai reda ya di Indonesia, tapi ternyata di sana di Jerman itu ada yang namanya apa namanya country list of country, which is yang masuk ke red zone. Nah Indonesia termasuk salah satunya gitu. Padahal pada waktu itu udah interview apa user, udah interview manajemen, udah interview HR dan segala macam. Tapi terjegal karena hal itu. Jadi yang pada percobaan ketiga itu masih gagal. Nah, percobaan keempat itu di tahun 2022 ya itu udah slow banget kan, udah lumayan slow lah. Bahkan di di Jerman sendiri tuh udah orang udah pada nggak peduli tentang COVID gitu ya. Nah, pada saat itu saya apply lagi dan terpanggil lagi. Nah, pada saat interview sama user itu saya bilang hey, kita udah ngobrol udah 4 kali nih di apa namanya di interview ini nih. Kamu udah tahu nih saya luar dalam tuh kayak gimana gitu. Karena yang diobrolin tuh sama-sama aja gitu, sama aja. Pertanyaan dia pun sama aja gitu. Terus dia pun juga masih ingat sama saya gitu. Walaupun dari 2019 sampai 2022 tuh ya, berarti udah apa namanya 3 tahun ya, 3 tahun, 4 kali percobaan. Nah, saya bilang ini. Ini pun juga agak-agak ini ya agak-agak gambling juga gini.
jadi saya bilang ke rekruternya, kita udah ngobrol beberapa kali, kamu udah tahu saya luar dalam. Sekarang gini aja deh, kamu mau terima saya atau enggak sekarang, daripada kita nanti membuang-buang waktu berbulan-bulan untuk interview rounds dan pada akhirnya malah nggak jadi gitu. Mending putusin dari sekarang, mau lanjut dengan saya atau enggak gitu. Nah, terus dia kaget, kayaknya kaget, saya challenge kayak gitu. Oke oke oke. Nanti saya kabarin lagi besok lah atau kayak gimana atau dalam minggu ini. Terus luckily dalam dalam waktu beberapa jam langsung dapat respon email. Congratulations, this time you made it dan segala dan kayak gitu. Nah, jadi pada percobaan keempat itu interviewnya itu cuma sekali doang dan itu pun nggak berlangsung panjang gitu, cuma beberapa menit doang gitu. Walaupun itu apa namanya bold move ya. Jadi ya apa namanya karena pada waktu itu saya udah apa namanya udah nothing tulus gitu. Saya pun di Indonesia pada waktu itu udah mau dapat job promotion gitu. Jadi nggak dapat Jerman pun ya nggak masalah gitu. Jadi pun saya udah ada job promotion di sini gitu. Dan malah malah di saat saya ngarepin banget itu nggak dapet karena satu dan lain hal dan dan ketika saya nothing tulus itu malah apa namanya, malah malah dapet gitu. Jadi mungkin itu apa namanya salah satu lesson learned juga sih. Dan oke, dan yang apa interview ini itu pada yang di percobaan sebelumnya ya, itu ada beberapa kali interview. Pertama dengan pada waktu itu kebetulan nggak ada HR itu cuma sekali, jadi interview HR itu basically cuma nanya tentang apa namanya kamu bisa um, join berapa bulan sebelumnya gitu, kamu notice ke employer sebelumnya itu berapa bulan, terus kamu punya keluarga berapa dan dijelasin tentang apa namanya, tahap rekrutmennya. Basically nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang tricky atau kayak gimana. Terus selanjutnya ada interview dengan line management dengan hiring manager. Di situ ditanya lebih tentang ke experience-nya, apakah nanti sesuai dengan job apa namanya job description-nya gitu, relevan nggak dengan experience yang kita udah punya gitu. Pertanyaan-pertanyaan lainnya misalkan apa namanya nanti kamu mau nggak kalau relokasi ke sini, terus atau keluarga kamu oke nggak kalau misalkan relokasi dan seperti itu nggak ada, menurut saya apa namanya biasa aja interviewnya. Nah, interview selanjutnya dengan user nih, nah ini di drill tentang apa namanya tentang technical gitu. Jadi ada dua interview user. Interview user pertama itu dengan technical coordinator dan itu technical Nulis. lumayan lumayan cukup deep di drillingnya. Terus interview kedua selanjutnya user kedua itu dengan CPM dengan project manager. Nah, kalau di situ ya tentang pertanyaan-pertanyaan misalkan gimana cara kamu memprioritaskan pekerjaan kamu, terus bagaimana banyak tentang banyak apa namanya banyak ininya apa namanya case-case-nya gitu, pertanyaan seperti itu dan lumayan tricky juga. Dan sebenarnya ini nggak ada apa namanya jawaban benar atau salah sih pada interview round itu, cuma ya itu biar si PM-nya tahu nih orang ini tuh kayak gimana sih way of thinking-nya seperti itu. Terus ada juga role play interview. Jadi di situ em, saya apa namanya dihadapkan. Jadi kita apa namanya role playing gitu. Jadi kita main-mainan apa namanya role. Jadi saya pada waktu itu menjadi vendor Ericsson dan apa namanya interviewernya itu menjadi customer. Jadi kita dihadapkan dengan beberapa case. Nah di situ ya kita role play gitu. Jadi kita gimana caranya untuk meredam ya untuk kalau misalkan customer itu eh, ada komplain, nah kita gimana cara menanggapinya seperti itu. Lumayan unik juga sih.
Terus habis itu selesai interview lumayan panjang dan itu prosesnya 3 bulan. Setelah itu ada job offer gitu. Harus ya kalau misalkan keterima itu nanti ada job offer. Nah di job offer ini di Jerman ini itu nggak langsung bisa apa namanya bisa langsung apa namanya ada beberapa em, step administrasi itu yang dilakukan, misalkan approval ke Work Council lah, approval ke Bundes Arbeit Bundesagentur for Arbeit gitu, ada apa Federal Office for Employment semacam itulah. Itu lumayan panjang untuk dapat suratnya, karena untuk visa kita itu em, ada salah satu dokumen yang harus kita dapat itu dari employer gitu, dan itu harus dikirimkan by post. Nah, dokumen-dokumen itulah yang lumayan text time juga pada waktu itu. Nah, terus udah apa namanya, udah dapat approval dari segala macam, terus kontrak sign. Jadi waktu itu dapat kontraknya online, itu bisa apa namanya di sign itu dengan DocuSign pada waktu itu. Tapi kita dapat kopinya, hard kopinya. Setelah kontrak sign, baru deh kita ngurusin visa dan segala macam, karena pada waktu itu saya juga nggak berani juga sih ngurusin visa kalau belum ada kontrak kerja yang jelas gitu, atau resign dari tempat yang lama kalau belum ada kontrak yang jelas. Nah, terus pada waktu itu ya udah kita ngurusin visa. Nah, visa yang saya dapatkan itu adalah Blue Card Visa. Blue Card Visa itu untuk visa kerja untuk skilled worker. Jadi di situ nanti saya jelasin lebih lanjut tentang Blue Card Visa. Dan untuk family saya, karena saya apply Blue Card Visa, dan jadinya family atau keluarga apa namanya istri dan anak saya itu bisa langsung apply juga pada saat yang bersamaan gitu, apply family reunion visa. Jadi kita semua berangkat itu berbarengan gitu. Jadi nggak ada gap. Saya dulu yang apa namanya pergi, nanti istri saya sama anak saya tuh perginya 3 atau 4 bulan selanjutnya setelahnya gitu. Itu nggak kayak gitu. Jadi kita berangkat bareng. Visa udah selesai. Pada waktu itu juga banyak banget perubahan ya, dari yang legalisir, dokumen-dokumen yang harus dilegalisir di beberapa kementerian sungdikat menjadi apostil sekarang. Dan which is good thing ya, karena memangkas waktu administrasi seperti itu. Nah, bisa teman-teman cek banyak banget yang blog yang tentang apa namanya yang ceritakan tentang Blue Card dan Family Reunion bisa. Terus habis itu karena saya dapat paket relokasi atau relocation package, jadi saya packing tuh. Saya waktu itu bawa barang di rumah saya lumayan banyak, ada 11 kubik itu isi rumah, itu saya pindah bawa langsung ke sini. Setelah repacking dan segala macam, which is akan waktu itu datangnya sekitar 2 bulan dari saya kirim barang dari Indonesia, jadi ha, lumayan lah ada gap lah gitu. Nah terus terbang ke sini ke Jerman, one way ticket. Nah tadi saya ngomong sedikit tentang EU Blue Card ya. Jadi Blue Card itu adalah Blue Card itu apa sih namanya? Nggak semua negara EU itu ada blue card-nya gitu ya, dan masing-masing negara itu ada syaratnya masing-masing. Dan kebetulan Jerman itu adalah negara nomor 1 pemberi visa blue card paling banyak di seantero European country. Jadi blue card itu adalah em, temporary residence permit. Jadi ini bukan permanent residence ya. Ini jadi sebenarnya visa temporary yang dikeluarkan kepada apa namanya skilled worker gitu. Jadi apa namanya pekerja-pekerja yang memiliki skill dan pendidikan sebelumnya itu diakui oleh Jerman. Jadi visanya ini maksimal dikeluarkan itu selama 4 tahun.
4 tahun plus 3 bulan, 3 bulan selalu kayak gitu. Jadi plus 3 bulan, 4 tahun 3 bulan, atau kalau misalkan kontrak kerjanya itu di bawah 4 tahun, itu diberikannya sesuai dengan kontrak kerja, lamanya kontrak kerja, plus 3 bulan tetap. 3 bulan itu maksudnya supaya mungkin bisa apa namanya bisa cari kerja setelah kontrak selesai atau setelah ya basically setelah kontrak selesai bisa mungkin bisa buat cari kerja atau melakukan hal yang lain lah seperti itu. Nah, benefitnya apa aja? Benefitnya itu um, simplifies the requirement untuk mobility. Jadi mobilisasi antara European Union itu lebih simple gitu. Jadi orang yang sudah memiliki blue card dan tinggal selama 1 tahun di apa namanya di negara pemberi blue cardnya sebelumnya itu bisa pindah ke negara lainnya dan blue cardnya itu masih bisa apa namanya masih bisa valid tapi harus harus dikonvert dengan blue card di negara selanjutnya seperti itu. Jadi misalkan saya pindah ke Italia gitu atau ke Belgia. Itu karena saya udah 2 tahun di sini, saya pindah ke Belgia. Nah, blue card saya itu bisa langsung dikonvert gitu, asalkan syarat yang di Belgianya itu terpenuhi juga. Karena lagi-lagi beda negara, beda beda apa namanya, beda aturan gitu. Terus juga ini salah satu feature yang paling kepake di saya. Jadi istri itu istri atau suami itu nggak perlu sertifikasi bahasa Jerman gitu. Karena untuk family reunion itu seharusnya itu ada syarat bahasa untuk spouse. Nah kalau di Blue Card itu enggak, jadi nggak ada syarat bahasa. Dan saya pun juga nggak ada syarat bahasa juga, jadi nggak perlu ada sertifikasi bahasa dari Gota atau instansi yang lainnya gitu. Dan waktu apply visa di apa namanya di kedutaan itu sangat smooth gitu. Yang lainnya itu ada interview dalam bahasa Jerman dan lain-lain. Kalau saya cuma ditanya mana kontrak kerjanya, nih ya kontrak kerjanya. Terus dicek salary-nya sesuai nggak dengan batasnya itu, batas ya blue card. Udah oke, nah terus ditanya nanti kamu tinggal di mana. Itu pun juga ada dokumennya di situ tentang tempat tinggal saya nanti di mana. That's it. Itu jadi interviewnya cuma berapa nggak ada bukan interview cuma ya interviewnya cuma 5 menit sedangkan yang lainnya tuh mungkin bisa lebih lama setelah itu udah selesai gitu prosesnya sangat smooth pada waktu itu untuk blue card ini jadi teman-teman saya sarankan kalau misalkan dapat kerja kalau bisa go for it gitu go for EU blue card gitu karena um, trust me itu smooth banget prosesnya dan bisa lebih cepat dapat permanent residency. Nah, kalau permanent residency itu nggak ada batas waktu ya, nggak ada kamu bisa tinggal apa namanya lebih lama di Jerman asalkan ya basically kalau misalkan kamu dapat eh, kena layoff gitu atau kena pecat itu nggak mesti langsung balik ke Indonesia gitu. Jadi kamu bisa tetap stay di Jerman gitu dengan permanent resident. Kalau dengan Blue Card itu bisa lebih cepat dapat permanent residence-nya. Kalau normal visa kerja itu kalau nggak salah ya 5 tahun, 5 tahun tinggal di Jerman. Habis itu harus punya B1, B1 Jerman. Habis itu baru bisa apply gitu. Nah kalau kalau Blue Card itu dalam 21 bulan, kalau udah punya B1 itu bisa langsung convert ke permanent residence. Atau kalau misalnya nggak punya, itu 27 bulan dengan A1. Jadi bisa lebih cepat gitu. Untuk kalau mau convert ke permanent resident. Terus juga, tapi ini dengan syarat ya. Jadi Blue Card itu comes with some requirement. Kontrak kerjanya minimum 6 bulan. Atau kalau dalam kasus saya, itu saya dapetnya yang permanent employment, jadi nggak ada batas waktunya. Terus dengan minimum salary seperti ini. Nah ini udah turun ya. Ini dulu pada waktu saya itu nggak segini nih. Dulu tuh sekitar berapa ya?
50 ribuan kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Nah sekarang itu lebih direlakskan lagi, jadi batas salarinya itu lebih rendah, 41 ribu untuk yang ini di part ini dokter IT and scientist, dan untuk yang lainnya itu 45.300 euro per year bruto bruto ya, ini yang masih kotor nih, yang gaji kotor. Jadi kalau teman-teman ada kontrak kerja atau nanti ada job offering, saya sarankan minimal minimal banget ini di batasnya si Blue Card ini, supaya lebih memudahkan teman-teman untuk apa namanya, untuk visa dan untuk membawa keluarga ke sini gitu. Itu syarat minimum eh, gajinya untuk Blue Card. Nah, terus yang kedua itu ijazahnya diakui oleh Anabin Datenbank. Nah, jadi ada satu database yang namanya Anabin, itu yang isinya itu adalah kayak akreditasi lah ya. Jadi status akreditasinya institusi pendidikan di Indonesia em, disesuaikan dengan Jerman gitu. Kebetulan yang saya ini ya, yang saya perhatiin ya, semua universitas negeri di Indonesia itu statusnya H+ atau diakui. Tapi nggak semua universitas swasta itu diakui. Kayak misalkan kampus saya nih. Ini saya dapat dari data Anabin yang terbaru, ternyata masih ini juga. Jadi Institut Teknologi Telkom nih, Bandung. Terus ini Absolus, ini apa namanya, gelarnya Sarjana Teknik Telekomunikasi. Jurusannya apa ya? Jurusannya Telecommunication Engineering ya, ini student Richtung nih, Telecommunication Engineering. Nah itu statusnya H+min. H+min. Nah ini nih dia di antara diakui dan tidak diakui gitu. Nah kalau statusnya kayak gini, itu kawan rekan-rekan tuh harus mendapatkan ini nih, statement of comparability, atau iya, statement untuk akreditasi gitu lah, oleh badan yang namanya ini, atau disingkat ZAB. Nah pada waktu itu saya masih, dan sampai sekarang ini jurusan saya dan institusi apa namanya, kampus saya tuh masih H+min, jadi mau nggak mau saya harus apply untuk ini dulu gitu. Dan ini di apa namanya, biayanya lumayan ya, sekitar 200 euro pada waktu itu. Sekarang sih saya cek naik ya 8 euro jadi 208 euro. Jadi teman-teman ada beberapa syaratnya itu, apa kopi ijazah, terus fotokopi apa ya, dan lain-lain lah gitu. Transkrip akademi itu dikirimkan dari Indonesia ke Jerman ke kantor ZAB. Nah, habis itu dari ZAB itu akan di assess. Nah, untuk khususnya Blue Card itu dia lebih cepat proses assessmentnya. Jadi dapat semacam benefit lah gitu. Kalau untuk another benefit of you Blue Card gitu. Jadi dapat prioritas oleh ZAB untuk di assess institusinya. Walaupun harusnya karena saya udah dapat pada akhirnya sih saya dapat statementnya oke gitu, maksudnya diakui jurusan saya dan eh, kampus saya. Tapi harusnya di database ini harusnya diupdate sama dia nih, tapi nyatanya enggak. Jadi ya teman-teman khususnya untuk yang alma mater Telkom nih, ya inilah dicek apa namanya, harus di apply seperti itu. Nah, terus ini nih skills dan job demand yang lagi tinggi di Jerman. Ini berdasarkan salah satu web dari em, lembaga di Jerman. Jadi yang pertama itu green jobs. Green jobs itu maksudnya itu yang berkaitan dengan green environment, terus yang urusan perusahaan yang sustainable gitu loh, yang ramah lingkungan dan green economy, karena Jerman itu salah satu negara yang sangat ini ya, sangat apa namanya, yang pro dengan green economy.
Walaupun mobilnya banyak banget ya, banyak mobil diesel masih berseliweran di sini, tapi ya itulah salah satu yang saya lihat itu salah satu apa namanya interestnya Jerman itu adalah di green and industry and green environment seperti itu. Terus juga nursing profesional itu yang tadi yang saya bilang bahkan ada program G2G-nya yang dilakukan antara Jerman dan Indonesia itu untuk nursing karena memang tenaga pekerja nursing itu sangat dibutuhkan di sini. Even saya punya kenalan teman orang tuanya teman anak saya di sekolah itu dia nurse dan dia tuh berasal dari India gitu. Jadi even mereka ngambil semua resource dari luar Jerman lah, seperti itu untuk nurse. Dan selanjutnya healthcare. Nah ini dokter juga di sini sangat sangat kurang ya. Bahkan bikin apa namanya karena sangat kurang, jadi bikin appointment aja tuh susah banget gitu untuk berobat. Jadi tenaga tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan di sini. Selanjutnya engineers, for sure banyak banget ya lowongan-lowongan gitu di job posting gitu tentang engineers, IT specialist itu butuh banyak lah gitu. Dan rata-rata orang yang saya kenal itu ya dari luar Jerman semuanya untuk dua dua hal ini gitu. Terus juga saintis atau akademisi ya di apa namanya di universitas gitu. Jadi untuk lowongan-lowongan postdoc itu lumayan banyak juga dan untuk apa namanya sponsorship untuk akademisi untuk postdoc itu juga lumayan banyak juga gitu. Selanjutnya craftsman ini yang orang-orang yang di bidang crafting ya bidang kayak misalkan apa namanya building gitu ya, terus di bidang konstruksi dan segala macam itu juga banyak dibutuhkan juga. Transport apa namanya masinis, terus supir bis itu juga banyak dibutuhkan di halte-halte bis juga saya sering lihat tuh apa namanya lowongan kerja untuk supir bis gitu karena banyak banget terutama di hari weekend ya itu banyak banget kereta-kereta atau bis yang di cancel karena shortage of personnel. Jadi kekurangan pekerja makanya apa namanya jadwal-jadwal keretanya itu banyak yang di cancel, which is sedih juga ya. Untuk terutama untuk yang angkoters kayak saya karena saya kemana-mana masih naik angkot masih naik kereta atau untuk public transport gitu. Nah, kalau hari Minggu atau hari Sabtu gitu, waduh itu payah deh. Selanjutnya working culture. Nah ini berdasarkan pengalaman saya di selama 2 tahun bekerja di Ericsson Jerman. Ini flexible working hours. Walaupun di waktu di Indonesia juga saya fleksibel juga sih waktu kerjanya gitu. Nggak mesti 9 to 5 gitu. Yang penting 8 jam per hari. Terus no call after 5 p.m. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi kerja itu pas waktu kerja aja gitu. Jadi kerjaan-kerjaan yang di luar jam kerja itu kita berhak untuk menolaknya. Gitu. Terus juga di sini nggak ada WhatsApp group untuk kerja. Even setelah 2 tahun ini saya nggak ada sama sekali tuh WhatsApp group untuk ke pekerjaan untuk project A, project B gitu itu nggak ada sama sekali dan semuanya itu dilakukan di apa namanya di platform di laptop ya laptop kerja ya, di Teams atau di Skype atau di manapun lah itu. Tapi nggak ada di WhatsApp group. Terus wah, kalau waktu itu dibandingin sama di Indo kan setiap project, setiap site atau setiap site integration itu pasti ada grup WhatsApp grupnya itu ada ratusan WhatsApp grup ya, kan, jadi kan di sini nggak ada sama sekali. Terus nggak ada nggak ada yang apa namanya telepon-telepon pas lagi weekend atau lagi vacation atau lagi cuti gitu ya. Itu benar-benar free dari pekerjaan. Kita lepaskan semuanya karena memang ini waktunya untuk ini ya, waktunya untuk apa namanya relax gitu. Terus di sini untuk speak up apa namanya culture-nya itu sangat tinggi ya. Jadi
apa namanya, bahkan di tempat saya itu di setiap bulan atau ya, di setiap bulan tuh ada employee meetings. Di sana itu kita harus speak up apa, kamu ada komplain apa, tapi harus dengan valid argumen gitu ya. Jadi di situ kita keluarin aja unek-uneknya gitu. Dan di sini tuh sangat apa namanya, saya dihargai gitu untuk speak up. Juga kita bisa katakan enggak gitu. Kita bisa nolak kerjaan kalau dengan apa namanya, dengan argumen yang valid. Misalkan saya udah overload nih, saya nggak bisa nih handle ini lagi. Oke, nanti apa namanya, manajer akan cari resource yang lainnya atau kayak gimana gitu. Jadi nggak harus jadi yes man gitu, semuanya di ya ya oke bos, ya bos, laksanakan gitu. Nggak juga sih. Jadi bukannya Terus yang penting bisa dulu Om ya. iya, ya, apa namanya, kalau di Indo kan, wah, bukan di Indo ya, waktu di kerjaan saya sebelumnya lah gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya aja gitu. Jadi kita tuh dapat nilai plus kalau misalkan kita terima iya dulu ke semua request gitu kan. Kalau di sini tuh enggak. Jadi bahkan saya diingetin sama rekan kerja saya gitu. Lo kalau misalkan ini bilang aja enggak gitu. Kalau misalkan di luar kapasitas lo atau di luar job desk kamu itu bilang aja enggak, karena buat buat apa gitu. No need to impress line management, dia bilang gitu. Karena kultur itu masih saya bawa pada waktu awal-awal pindah gitu. Jadi ada request dari ini, terus saya pikir itu harus selesai pada waktu itu gitu. Jadi ya udah, akhirnya overtime gitu, pulang kerja jam 7 atau jam 8 malam, yang harusnya jam 5 tuh udah pulang gitu. Nah, di situ saya disentil sama manajer saya sama dan rekan-rekan kerja juga. Eh, di sini kulturnya beda. Jadi kamu ya kerjain sesuai job desk kamu. Kalau misalkan overload, bilang ke saya. Seperti itu. Dan ada teman saya tuh eh, dia nggak ambil cuti sama sekali pada dalam setahun, dan itu dia diomelin. Karena kenapa kamu nggak ambil cuti sama sekali? Segala macam. Nah, akhirnya dia disuruh cuti. Minggu setelahnya dia suruh cuti 2 minggu, disuruh pulang ke rumah apa namanya, ke home country-nya dia gitu. Kayak gitu. Terus di sini nyaris nggak ada hierarki atau senioritas gitu. Jadi ke manajer ya santai aja ngomong gitu. Terus ke project manager juga bisa santai aja. Bahkan waktu itu saya pernah ngelakuin salah satu kesalahan gitu ya. Tapi nggak sampai disemprot atau dikatain dan segala macam gitu. Dulu di waktu pekerjaan sebelumnya, saya sempat malah ada apa namanya, ada salah satu PM yang eh, apa namanya, apa sih, ngancem saya, oh kamu saya bisa pecat loh, ini etis nggak apa, nanti cuma PM kan, bukan line manager saya gitu, tapi malah kok bisa ngancem, bisa mencat saya gitu. Di sini nggak pernah di kayak gitu ya. Bahkan nggak ada omelan, bahkan ya nggak ngomel sama sekali, paling ada himbauan aja gitu. Jadi next time kalau bisa jangan kayak gini ya gitu gitu. Jadi nggak ada istilah kata lu mau panjang mau pendek gitu Om ya. Nggak ada ya. Nggak ada tuh, Kalau di nggak ada Indonesia tuh. kan senior aja bisa ngomong gitu ya. Lu mau panjang mau pendek gitu kan gitu. Iya, wah, Eh, gua nanti ngomong sama LM lo nih, line manager lo nih, nanti biar lo dipecat gitu. Pernah, pernah om saya kayak gitu tuh, lagi di site lagi kan, terus ya segala macam lah, gitu. Terus ya senior juga, kalau misalnya senior juga dia tuh nggak merasa gue senior nih, gue paling bener di antara lo semua gitu. Enggak juga. Jadi banyak juga kawan-kawan yang kerja di postdoc gitu ya, ke profesornya gitu, kalau misalkan kita punya argumen yang valid, mereka tuh bakal listen gitu, bakal dengar, terus bakal terima terima input dan segala macam. Nggak ada apa namanya, nggak ada penolakan sama sekali gitu. Lu junior, lu nggak boleh ngomong kayak gini dan segala macam. Nggak. Terus straightforward, nggak ada basa-basi. Ya ini plus minus ya. Jadinya ngobrol tuh, kalau ngobrol masalah kerjaan itu ya
simple aja, cuma masalah pekerjaan gitu. Tapi biasanya kalau misalkan lagi di kitchen area gitu, lagi di apa, kita ngobrol gitu, ngobrol tentang kehidupan atau apalah gitu. Cuma kalau untuk apa namanya masalah pekerjaan, mereka straightforward, tolong dong ini gini 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 gitu. Jadi nggak ada basa-basi dulu gitu. Kalau terus juga dia straightforward itu maksudnya juga dia jujur gitu. Lu misalnya, lu salah deh kayak gini-gini. Jadi nggak ada kata-kata yang dibelok-belokin gitu, nggak ada yang untuk mau comforting dia atau gimana gitu. Jadi kamu salah gitu. Gitu. Dia waktu itu juga PM juga bilang kamu ya, Indra kamu tuh salah gini-gini gini. Tapi yang balik lagi itu nggak ada omelan sama sekali. Jadi cuma untuk himbauan dan dia straightforward gitu. Which is bagus menurut saya gitu. Jadi kita langsung dapat intinya gitu, nggak perlu menebak-nebak aduh ini maksudnya gimana ya gitu-gitu. Oke, selanjutnya suportif, kolaboratif. Dari di tim tim saya itu semuanya cukup suportif ya, dan kalau misalkan butuh bantuan gitu eh, dengan senang hati gitu kita membantu. Dan juga nggak ada competition between peers, maksudnya tuh di antara tim itu nggak ada kompetisi, oh gue harus dapat promosi selanjutnya nih, enggak. Malah waktu itu ada pernah ada lowongan untuk naik naik jabatan lah atau naik naik level lah gitu. Dan teman-teman pada Jit, ini coba dong lu apply deh, kayaknya lu cocok deh gini gini gini. Jadi ya mereka saling encourage satu sama lain gitu. Bahkan kalau misalkan ada link-link untuk belajar untuk uplift skills gitu ya, itu mereka suka share gitu. Terus misalkan ada problem dan ada apa namanya solusinya, mereka juga share juga di di grup kerja. Terus nggak ada yang kepo tentang apa namanya tentang pribadi gitu, karena em, em, mungkin ini related sama data privacy ya gitu. Jadi data privacy di sini itu sangat dijaga banget, sangat ketat banget. Bahkan orang bisa bisa apa namanya bisa sue gitu, bisa apa sih namanya? Bisa lapor ke pihak berwenang gitu kalau misalkan merasa data privacy mereka di breach gitu. Itu jadinya pada akhirnya ya, apa namanya berefek ke ini ke yang nggak ada kepo-kepo gitu. Jadi ya udah masalah pribadi ya keep aja pribadi gitu. Terus ini nggak ada overtime juga di sini. Ada overtime tapi ya sejam 2 jam itu bisa di convert, bukan convert ke duit tapi convert ke apa namanya ke free time nantinya gitu. Jadi misalkan kita udah punya 8 jam overtime, nah 8 jam ini bisa kita ambil sebagai day off kayak gitu. Tapi ini beda tempat, beda aturan ya teman. Di tempat saya itu kayak gitu aturan. Oke, Hmm, jadi maaf Om, setelah bincang dengan kita kan biasanya kan di sini lebih ke arah kultur ya, kultur kerja gitu. Berarti kultur kerja di sana itu lebih ke arah profesional Om ya. Misalkan job desk-nya ini, ya lo ngerjain job desk-nya ini gitu ya. Dan ya, temen dan PM juga bisa saling mengerti gitu ya. Oh, bahwa ini load-nya sedang tinggi atau ini bukannya job desk-nya gitu. Bisa saling mengerti Om ya. iya, betul, betul, betul. Dan saling backup satu sama lain. Kalau misalkan ada, biasanya itu dalam setiap hari atau setiap minggu lah ya gitu ya. Ditanya siapa nih yang loadnya lagi tinggi gitu. Dan siapa yang lagi free gitu. Nanti yang lagi free itu akan ada offloadnya ke apa namanya ke bagian lah kerjaannya gitu. Jadi bagi-bagi kerjanya itu berdasarkan itu aja sih. Siapa nih yang lagi high load, siapa yang lagi low load, ya bagi-bagi semua. Oke, aduh saya agak lama ya ini ya. Udah dragging belum ya waktunya? Saya masih ada waktunya atau enggak nih, Mas Danar? Berapa menit lagi ya? Masih ada waktu sekitar 15 menit, Mas. Gitu. 15 menit. Oke. Nah, Ya, setelah itu kita mungkin ada sesi tanya jawab dari teman-teman yang ada di sini untuk bertanya. oke, Untuk siap sebelah. bertanya nanti udah ada beberapa pertanyaan sih di sini di chat sini gitu. Nanti mungkin bisa kita jawab langsung. Dan Siap, siap. 15 menit, Mas. Nah, Oke, siap, siap.
Ini tinggal dikit lagi sini. Jadi ya ini kira-kira living cost-nya nih, roughly itu ini berdasarkan pribadi ya, apalagi yang ini family ini. Jadi ini apartemen, apartemen itu emang yang paling mahal nih, pengeluaran yang paling besar itu apartemen. Jadi kalau untuk yang family em, harusnya anak itu ini ya punya kamar sendiri gitu. Jadi masing-masing anak punya kamar sendiri. Atau anak-anak share. Yang penting terpisah dari kamar orang tuanya. Dan itu range harganya itu yang 900 sampai 1.500. Sekarang tuh 900 di kota saya, tempat saya tinggal tuh di Düsseldorf itu nggak ada lagi kayaknya yang 900 ini untuk family ya. Rata-rata udah 1.000-an dan sampai 1.500 gitu. Itu untuk apartemen. Dan apartemen ini pas waktu kita pindah itu kosongan ya. Jadi benar-benar plong gitu. Ada beberapa pengecualian, misalkan ada apa apartemen yang full furnished gitu ya. Itu semuanya udah ada dapurnya lah dan furniture segala macam. Kalau saya waktu itu apartemen kosong melompong, bahkan nggak ada dapur. Jadi saya harus bikin dapur pas waktu pindah. Itu range harga untuk family. Terus ini teks, radio teks. Nah ini teks yang agak-agak unik gitu, karena teks ini yang berhubungan dengan eh, kalau kamu pakai apa, TV nasional gitu, TV nasional nonton TV dan pakai radio, nah itulah teksnya itu adalah ini nih radio teks. Dan ini dibebankan ke setiap household atau setiap rumah gitu. Ini nggak bisa di walaupun kita punya argumen saya nggak dengerin radio atau saya nggak dengerin TV gitu, tapi tetap kita nggak bisa avoid ini 19 euro. Internet ini 53. Ini saya pakai Vodafone yang 1 giga, ini harganya 53. Dan sebenarnya ada paket yang lainnya sih, cuma ini yang saya pakai ini 53 euro. SIM card ini untuk istri saya 20 euro per bulan, untuk ya biar keluar masih ada ini ya, masih ada pulsanya gitu ya. Terus transport ini 127 euro, ini dibagi 3 untuk saya, istri dan anak saya. Kebetulan di sini ada yang namanya 49 euro tickets atau Deutschland tickets. Jadi dengan bayar 49 euro kita bisa apa namanya, naik transportasi umum seantero Jerman itu dengan gratis gitu. Dengan gratis, dengan free lah ya. Bukan gratis juga karena kita bayar 49 euro. Cuma kita bebas untuk pakai semua transportasi umum yang ada di Jerman. Kecuali kecuali high speed train kayak Shinkansen-nya di Jepang gitu ya, itu nggak boleh, nggak bisa itu. Jadi ini 127 euro karena anak saya udah di atas 6 tahun, jadi harus punya tiketnya juga sendiri. Untuk listrik itu saya tahun ini bayarnya 100 euro karena setiap tahun itu bisa berubah tergantung kebiasaan kita dalam tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya kita lebih hemat, nanti tahun berikutnya kita bayar itu lebih sedikit. Dan sekarang saya listriknya tuh kenanya 100 euro. Terus groceries ini eh, ya ini beda-beda orang ya, beda beda keluarga, beda kebutuhan, beda apa namanya kebiasaan gitu. Tapi ya kalau saya pribadi itu 400 euro per bulan itu oke. Jadi 100 euro per minggu itu kita bisa belanja kebutuhan. Dan groceries di sini katanya kalau dibandingin sama negara-negara tetangga kayak sih lebih murah ya, walaupun tetap aja saya lebih mahal daripada Indonesia. Terus entertainment ini maksudnya kalau misalnya kita mau makan di luar atau kita mau jalan-jalan ke luar gitu, kita spare sekian gitu. Dan ini juga bisa terserah lah, bisa 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 apa namanya, bisa diatur lah masing-masing keluarga. Jadi pengeluaran per bulan tuh ya sekitar segini lah, 1.900 sampai 2.500 euro. Gitu. Nah, dan sekali lagi ini tergantung banget sama kebutuhan keluarga masing-masing. Tapi inilah roughly-nya lah kalau yang, yang bisa saya sampaikan untuk family. Nah, untuk single
for sure lebih rendah ya, karena apartemennya itu kita bisa dapat 600 sampai 1000 euro. 1000 euro itu karena teman saya itu waktu itu baru pindah dari Lebanon gitu, baru relokasi, dan dia cuma dapat apartemen yang harganya 1000. Jadi ya, tapi ya kayaknya sih di atas 1000 saya jarang banget dengar dan single itu di atas 1000. Jadi ya 600 sampai 1000 euro sounds reasonable. Terus radio teks 19, sama juga internet, karena dia single mungkin dia bisa butuhnya lebih kecil juga ya kebutuhan internetnya. Jadi saya cek yang lumayan murah 35 euro, SIM card sama, transportnya 49 euro, ya electricity juga lebih lebih murah ya karena dia single, entertainment, dan all in all totalnya ya sekitar 1000 sampai 1400 1500. Dan ini ya seperti itu. Terus lain-lainnya, ini ada OGS. OGS itu Aufentgantsschule, jadi daycare untuk anak setelah pulang sekolah gitu. Jadi untuk keluarga yang dua-duanya bekerja, ini kan penting ya. Jadi biar anaknya itu ada yang ngurusin, at least bisa pulang setelah jam kerja selesai gitu. Bisa dijemput sama ibu atau bapaknya. Nah, OGS ini tergantung juga dengan gaji orang tuanya. Ini ranging antara 75 sampai 255 euro per bulan. Kids activity ini les-les anak, mau les renang, les musik, les balet dan segala macam, itu ya roughly sampai 200 euro per bulan. Kita kita itu kindergarten atau TK. Kalau TK di Düsseldorf di bawah 3. Nah, kalau TK atau ya kindergarten itu dari umur bayi ya, bisa dari umur bayi sampai umur 6 tahun itu bisa join ke kita gitu. Nah, kalau di Düsseldorf itu di bawah 3 tahun, ranging antara range-nya itu 25 sampai 14 euro tergantung gaji orang tuanya. Nah, tapi kalau 3 sampai 6 tahun itu free of charge kalau di Düsseldorf. Terus SIM, ini SIM, kebetulan SIM kita bisa di convert, tapi kita tetap aja harus ikutan tes. Tesnya itu tes teori dan tes praktek, dan itu semua all in all itu menghabiskan 2000 sampai 3000 euro, which is mahal ya. Oke, terus ini tax dan income-nya, income tax-nya itu bervariasi antara 14 sampai 45%, which is tinggi ya. Jadi hampir setengahnya itu, setengah dari pendapatan kita itu langsung diserahkan ke negara. Wah, kita ini banget ya, generous banget ke negara gitu. Tapi kalau income-nya di bawah 11.604 euro, itu tax free. Apa namanya, nggak ada tax. Dan ini tergantung juga nih, tergantung apakah kamu single atau married. Karena kalau single itu bracket package-nya, bracket apa namanya, tax-nya, pajaknya itu lebih kecil. Jadi atau single, atau dengan kata lain, single itu kena tax lebih tinggi daripada orang yang menikah. Jadi kalau orang yang nikah itu maksimal 133.000 euro itu masih dapat tax rate 14 sampai 42. Sedangkan kalau yang single itu more than 66,000 itu udah kena 42% gitu. Jadi ya moral story, kalau mau pindah ke sini nikah dulu biar taxnya lebih taxnya lebih rendah gitu. Terus di sini juga taxnya ada kelas-kelasnya. Itu ada kelas 1 yang single, yang tanpa anak, kelas 2 single dengan anak, ya ini divorce gitu ya. Terus tes kelas 3 itu untuk married single earner. Nah, ini tes kelas saya nih, tes kelas 3 karena saya married dan saya single earner. Kalaupun dual apa namanya, dua-duanya kerja, istri sama suami, itu salah satunya itu 3 atau 5 gitu. Jadi 3 sama 5 ini selalu bersamaan gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan gaji di antara suami atau istri yang gajinya lebih tinggi itu dapat tes kelas 3 yang teksnya itu lebih rendah, sedangkan yang apa namanya penghasilannya lebih tinggi, penghasilannya lebih rendah itu dikena teks yang lebih tinggi gitu. Jadi gitu, kenanya teks kelas 5.
Jadi saya ini ya ini kelas teks kelas 3. Terus yang ini kalau 4 merit learner, jadi yang dapat gajinya tuh hampir sama gitu. Terus kalau 6 itu ini saya nggak tahu nih ini apa. Yang menerima apa namanya gaji dari beberapa employer. Jadi apa namanya yang multi job gitu, multiple incomes. Gitu. Nah, kalau untuk simulasinya bisa klik di sini nih, bruto, netto, Rechner ini. Jadi ini bisa dilihat kalau misalkan, nah ini penting nih. Oh, mungkin saya bisa ini juga ya. Ini nggak tahu deh. Nah, ini kayak gini. Jadi teman-teman bisa simulasi nih kalau misalkan ada job offer gitu, terus bisa hitung-hitung kalau misalkan saya mau netnya segini gitu dan saya bawa keluarga, nah itu saya minimal berapa gitu. Misalkan kemarin itu ada teman nanya dia mau 6.000 netnya gitu. Jadi ya kira-kira aja brutonya, ini bisa diganti ke Indonesia ya, ke Inggris ya kalau mau. Nih misalkan yearnya 100.000 atau 60.000 lah, 60.000 ya, 60.000 euro per tahun. Terus ini 2024, ini tax kelasnya 3 gitu ya. Misalkan ini kamu anggota anggota apa namanya gereja atau enggak? Kalau misalkan ada kamu jadi anggota gereja itu ada apa namanya ada tambahan taxnya sekitar 9% dari salary. Kalau enggak ya nggak kena pajak gitu. Sini saya tinggalnya di Nordrhein-Westfalen, age-nya ini nggak ngaruh juga sih. Terus ini children, childrennya satu, under 24 satu, habis itu ini biarin aja, habis itu calculate. Nah inilah nih, jadi apa namanya, kalau misalnya kamu dapat per tahun 60.000 atau 5.000 per bulan, itu dapat netnya tuh 3.500 gitu. Tuh kan tadi tadi apa namanya yang anggota gereja itu saya bilang no. Nah, kalau misalkan yes ini nanti ada lagi nih ada sekitar 9% lah dari 5.000. Jadi netnya 3.500. Terus berdasarkan tadi apa namanya rough living cost berarti ya 2.500 maksimal ya bisa save 1.000 euro gitu per bulan gitu, dengan gaji 60 gitu. Gitu. Jadi ini bisa simulasi dulu lah sebelum sebelum say yes ke kontraknya itu. Jangan bisa nego-nego lah gajinya. Tinggi juga Om ya pajaknya ya di sana ya. Oh iya. Nah ini misalkan nih, ini 5.000 dapetnya 3.500 berarti 1.500 sudah ini pajaknya berkurang. Ya lumayan om, 3.500 dibagi 5.000 itu iya 30% kenanya berarti. Begitu. Nah, tapi ini apa namanya? Tapi ini yang sosial ininya nih, ya, ini rentan Persiorong ini untuk pensiun. Jadi kamu nanti dapat pensiun, pensiunnya Ini juga. gue mau sholat dulu nih. Hmm. Terus Arbeitslos ini untuk kehilangan pekerjaan. Kalau Kranken ini untuk health insurance. Pflegeversicherung ini untuk apa ya? Pflegeversicherung itu untuk care, untuk ini kalau misalkan kamu sakit gitu ya, kamu bisa dapat long term sickness gitu ya, kamu bisa tetap dapat earning karena dengan adanya ini apa adanya insurance ini gitu, kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Nanti bisa cek aja nih di sini. Nanti mungkin saya bisa kasih link-linknya. Oke, nah, terus ini pros and cons. Saya ada waktu 2 menit lagi, jadi cepat aja nih ya. Jadi ini pro-nya. Pertama nih bisa haji dengan cepat. Wah, ini feature yang paling saya kejar nih ya, karena nggak ada antrian. Negara Jerman kan negara Katolik ya, jadi yang Muslimnya itu minoritas dan karena itu bisa haji bisa lebih cepat. Peluang kerjanya besar, jadi karena shortage of skilled worker, jadi banyak banget lowongan pekerjaan dan tidak ada batasan usia. Di sini bagusnya itu. Jadi mau yang penting di bawah umur pensiun itu masih bisa kerja.
Mobilitas tinggi, bisa kita jalan-jalan ke semua negara, apalagi di Jerman itu ada di tengah-tengah ya secara geografis, jadi bis kanan, kiri, atas, bawah itu bisa kita reach easily gitu. Yang penting ada duitnya. Terus peluang jadi permanent residence tinggi dan apa namanya aturannya itu jelas. Jadi ya asalkan kita bisa memenuhi itu, kita bisa apply untuk permanent residence. Tadi sudah juga saya bilang social security-nya ada yang bagus. Di sini ada Kindergeld, ada uang apa namanya allowance untuk anak sekitar 250 euro. Kita dapat setiap bulan. Terus Arbeitslosengeld itu kalau misalnya kita kehilangan pekerjaan, kita dapat uang juga, masih dapat uang per bulannya. Elterngeld itu kalau misalnya kita mau cuti karena urusan keluarga itu kita bisa cuti panjang dari tempat kerja dan kita mendapat Elterngeld. Kita dapat uang dari negara juga, terus dapat pensiun, health insurance dan lain-lain itu social security-nya bagus lah gitu. Jadi walaupun pajaknya tinggi, kita dapat apa namanya? Kita dapat timbal balik yang baik juga gitu ke kitanya gitu. Jadi itu nggak percuma juga Oke, Mas. bayar. Mungkin Hmm. masih ada slide lagi untuk Ya ini sih pro sama cons nih udah habis itu udah selesai. Oh, Gitu. Iya, ini kayaknya teman-teman dari APC ini banyak banget nih antusiasmenya nih tinggi banget nih. Bisa bertahan sampai 44 orang sampai jam segini gitu dengan list pertanyaan yang begitu banyak ini di kolom komentar. Sepertinya memang apa ya penjelasan dari Mas Indrajit ini benar-benar menarik gitu kan. Mungkin kita bisa mulai dulu Mas Danar atau Mas ya. Indrajit dengan Boleh, langsung boleh. ke sesi pertanyaan mungkin ya. Oh ya, bisa. Boleh, boleh, Oke. boleh. Oke, Ya. pertanyaan pertama dari Mas siapa itu tadi? Oh ya, ini dari Mas ada Fatwa. pertanyaan. Ya. Ini kalau Da- tadi kan Mas Indrajit sudah membahas tentang itu Mas ya, kuliah yang H+ itu. Nah, Iya. kalau dia lulusannya itu waktu itu masih STT Telkom gitu. Apakah itu bisa diakui gitu? Nah, itu saran saya tuh cek lagi ke Anabin KMK-nya, apa namanya ke webnya itu. Jadi Gitu ya, lebih iya, jadi ke nama arah sana ya. webnya itu Anabin KMK. Nah, di sini bisa ngecek sini Mas, jurusannya apa ya walaupun webnya dalam bahasa Jerman ya, tapi ya bisalah di translate sedikit-sedikit. Jadi bisa dicek di sini institution, terus di super. Nah, ini saya ini aja lah, masuk ke Inggris ya. Dicek di sini gitu. Jadi terakhir saya tuh cek Telkom, STT Telkom tuh masih masih H+-. Tapi coba kita lihat dulu di sini. Bandung, misalkan Bandung. Salah. Bandung. Oke. Terus ini Telkom. Nah, ini kan ada IM Telkom, teknologi Telkom. Nah, kita lihat nih, ini semua H+ semua kan, H+- semua nih. Jadi ya mau nggak mau harus ini. Ini kelihatan kan ya? Ini saya apa namanya? Ya, kelihatan Webpage-nya Mas. nih. Terusnya ya, oke. Mungkin nanti Gitu. teman-teman yang bertanya bisa membuka web ini Mas ya untuk melihat status dari kampusnya masing-masing ya. Gitu. Iya, Ya terus sudah saya hapus semua. statusnya H+ atau H+- ya, gitu ya. Iya, betul. Mungkin Nah, misalkan di ITB nih, nah saya bilang tuh semua universitas negeri itu pasti H+ nih, H+ salah ya. satunya. Nah, Mas, ini udah diakui gitu. mungkin pertanyaan lagi ada dari teman-teman ini. Terusnya partner project ramai di bulan apa Mas di sana enggak? Apa winter ini masih banyak project Mas? Itu pertanyaan dari teman-teman di Project, ini berkaitan sama telco ya maksudnya atau apa nih? Iya, Iya, Mas. ya. mungkin ini Soal Telkom. arah
pertanyaan, kan kalau di Indonesia itu ada pattern di bulan-bulan tertentu itu ada tender bidding yang mulai open vacancy yang mulai banyak banget tuh. Apakah hal yang sama berlaku juga di Jerman ataukah bagaimana gitu? Andaikan memang berlaku juga di Jerman, itu patternnya di bulan-bulan apa tuh yang paling rame opening vacancies-nya itu? Ya, mohon izin Oh, saya respon karena saya nanya, saya tanya soal telco, Mas. Kebetulan saya lagi offering, jadi pengen tahu kontraknya tuh kapan saya bisa dapat gitu kan ya. oh gitu. Em, Biasanya itu di awal tahun itu slow, quarter satu itu biasanya slow tuh dia. Karena mungkin masih proses administrasi dan lainnya gitu. Dan yang tinggi itu yang antara yang quarter 2 quarter 3 itu biasanya project itu banyak berjalan gitu. Jadi apa namanya? Ya, jadi quarter 2 quarter 3 quarter 4 itu slow lagi karena winter kan ya. Dan khususnya untuk di telco itu di pas winter itu nggak ada pekerjaan, eh, sedikit lah gitu pekerjaannya di site atau di apa lah. Tapi kalau saya kebetulan em, misalkan saya sendiri deh, kalau saya banyak project itu ya di antara itu antara bulan Maret, bulan Maret sampai bulan September lah. Bulan-bulan ini tuh hampir nonstop gitu ada pekerjaan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, nah itu udah slow banget, hampir nggak ada. Gitu. Ada lagi pertanyaan, Mas. Misalkan dapat offering di Jerman gitu, bawa keluarga, apakah di sana ada elementerinya, Mas? Eh, Elementary maksudnya? Sorry nggak Itu nangkep nggak, saya. itu saya juga nanya. Kalau Oh ya, saya kan dapat offering untuk bawa keluarga, di situ elementary school-nya tuh berbahasa Indonesia ada nggak ya? Oh, oke Iya, oke. Anaknya SD ya, Mas? iya betul. Baru satu SD. Kalau SD negeri di sini semuanya bahasa Jerman. Jadi SD negeri Jerman dan nggak ada sekolah berbahasa Indonesia kebetulan. Kalau di Belanda tuh ada, Belanda ada nggak ya? Nggak ada deh. Em, di Jerman nggak ada. Jadi sekolahnya semua sekolah negeri bahasa Jerman, sekolah swasta yang berbayar itu ada yang bahasa Jerman, ada juga yang bahasa Inggris. Yang bahasa Jerman biasanya lebih murah daripada yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu paling mahal, sekolah swasta yang berbahasa Inggris itu yang paling mahal di sini. Gitu. oke, dibuka lagi pertanyaan yang selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung gitu. Bisa, ya silakan teman-teman. Oh Oke, ya, di sini. langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Ya. Pertanyaan selanjutnya, eh, di sana itu skill orang Indonesia itu sangat bisa bersaing tidak, Mas, di Jerman itu? Oh iya, tentunya ya. Untuk technical part, orang Indonesia di sini well known lah dengan kegigihan ya. Maksudnya dia nggak pantang, waduh, nggak pantang menyerah lah gitu. Dikasih satu task gitu, dia bakal ngerjain sampai selesai gitu. Kalau untuk technical part, oke. Jadi semua apa namanya orang-orang ya pada mengakui gitu. Cuma Oh gitu mungkin ya. eh, cuma mungkin di sisi bahasa karena bahasanya itu mungkin ada keterbatasan di bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Jadinya apa namanya? Ya kurangnya di situ aja gitu. Tapi kalau secara skill sih ya orang Indonesia nggak kalah lah. Bahkan sama saya bisa eh, saya bisa katakan kalau skill orang Indo dengan orang Jerman atau orang lain itu bahkan bisa lebih oke lah gitu. Di tim saya bahkan orang Jerman sendiri biasa aja gitu. Nah, prospek lebih banyak pekerjaan apa di sana, Mas? Di Jerman ini, gitu. Selama Tadi Mas di sana. yang jelas di IT ya IT specialist itu banyak dibutuhkan. Yang tadi juga saya bilang yang high demand job itu
Em, tadi mana sih? Ya itu di healthcare, terus di nursing itu banyak dibutuhkannya, engineers pasti, terus IT specialist dan segala macam gitu. Dan green jobs, nah ini green jobs ini yang juga banyak juga di apa namanya di lagi booming lah gitu, lagi blooming. Cuma saya karena LinkedIn saya apa namanya yang muncul itu tentang IT dan tentang engineer apa namanya tentang engineering, jadi kurang banyak juga sih tentang apa green jobs itu apa sih ininya perusahaannya atau bidang pekerjaannya kayak gitu. Cuma ini nomor satu yang ditaruh di web page-nya si Federal, ya badan lembaga, salah satu lembaga di Jerman lah gitu. Kayak gitu. Kalau untuk yang tadi penjelasan Mas Indraji tentang yang bahasa sertifikasi bahasa Jerman itu yang B1 itu mandatory atau bisa tidak, Mas? Nah, untuk yang blue card itu syarat blue card, karena syarat blue card itu nggak ada persyaratan bahasa gitu. Jadi di antara semua visa yang dikeluarkan, kalau nggak salah blue card sama apa namanya yang berkaitan dengan apa namanya kapal laut gitu ya, itu yang nggak perlu bisa bahasa Jerman gitu. Selain itu harus ada kemampuan untuk berbahasa Jerman. Jadi Oke, eh, Mas. Ini ada kaitannya juga tuh mengenai sertifikasi bahasa Jerman dan juga ada satu pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin ada mewakili teman-teman yang di luar pekerjaan apa IT ya. Itu ada yang bertanya apakah untuk demand job non apa ya non white collar atau bisa dibilang labor job itu apakah bisa meng-apply dengan tanpa sertifikasi, maksudnya bahasa Jerman lah, let's say itu. Terus yang kedua, dengan skill yang apa untuk persiapannya itu untuk labor job, seperti contohnya kayak forklift, truck driver, barista dan lain-lain. Dan mereka pun apply-nya dari visa turis, terus bisa kan nanti setelah pendidikan vokasi tadi itu mereka apply pekerjaan labor work tadi itu, Mas. Apakah ada chance yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut di Jerman atau enggak? Ini mungkin mewakili teman-teman yang dari pekerjaan non IT ya. Kalau misalkan yang non IT itu atau yang ya jenis pekerjaan yang masih tadi sampaikan itu kebanyakan kita lewat jalur Ausbildung namanya. Yang ini nih. Jadi training dulu dia vokasi dulu. At least dia harus ada apa namanya sertifikat Ausbildung ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu gitu. Nah, tapi kalau kerjaan yang forklift yang kayak gitu-gitu ya itu em, saya nggak tahu ya, tapi logicalnya kita harus punya sertifikasi Osbino karena untuk mengoperasikan apa namanya apa namanya alat berat itu kan di Indo aja ada itunya itu ada apa namanya udah sertifikasinya gitu, apalagi di sini gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk dari visa turis menjadi visa apa namanya nyari-nyari kerja di sini, Kalau wah tidak kan saya nggak saranin banget itu tuh. Itu Iya, bisa. soalnya kan yang mungkin iya mau sorry kepotong. Mungkin yang masuk teman-teman itu ini soal ngebandingin dengan ini ya visa turis yang bekerja sambil liburan yang di Australia kali ya. Ya karena mungkin setahu saya yang untuk saat ini yang seperti itu hanya Australia sih, tapi untuk negara lain kayaknya belum ada ya Mas ya. WHP itu ya yang ininya WHV ya benar-benar. di Australia itu. Oh, kalau di sini nggak ada, tapi di sini ada yang namanya Johnson Carter namanya. Bisa apa namanya cari kerja, bisa cari kerja di Jerman itu ada tuh. Baru-baru ini ada. Itu bisa teman-teman cek lah di apa namanya di webnya apa namanya webnya Jakarta, kedutaan di Jakarta. Oke, monggo Mas Donar. ya, Mungkin bisa semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang dari non IT ya atau yang lagi pengen ngincar non labor non non white collar job gitu ya, yang kayak labor works itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Monggo Mas Donar Iya. lanjut. oke, terima kasih. Mau Selanjutnya bertanya dong.
Ya, silakan Om Mau Dani. bertanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam bisa bertanya warahmatullahi wabarakatuh. sama Om Derajat. Ya. Kebetulan saya kayaknya sama juga kayak Om Derajat ya. Kita berada di, kalau buat saya nih, saya berada di negara yang mayoritas non Muslim ya. Saya ada di Thailand. Nah, eh kalau di Jerman itu gimana untuk makanannya terutama ya, karena saya juga kan bermasalah dengan makanan ya. Mencari makanan halal tuh ya susah banget lah. Nggak susah banget sih, maksudnya benar-benar kita harus bertanya lah gitu, selektif benar-benar bertanya sama orang yang tepat gitu. Kalau orang nggak paham kan susah jelasinnya juga kalau yang namanya makanan halal ya. Kalau terus sama tempat ibadah, nah itu gimana ya? Kalau misalnya masjid kan mungkin kayak di Jerman, kayak waktu itu saya sempat ditawarin ke sama Tech Bros di mana sih? Saya lupa. Itu hampir banyak lah ininya masjidnya. Nah, cuman kalau di daerah-daerah lain itu untuk ibadah itu seperti apa ya? Maksudnya ada tempat yang mudah gitu nggak, kayak di kalau di kebetulan alhamdulillah saya di sini di mall tuh ada tempat kecil lah gitu untuk sholat. Nah, kalau di Jerman tuh gimana itu, Mas? Bisa kalau Ya, kalau terima kasih Mas Dani. Di sini masjid banyak ya, karena banyak komunitas Turki, Maroko, dan Arab juga. Jadi masing-masing komunitas itu biasanya apa namanya, ada daerah-daerah tertentu yang banyak komunitas Turkinya, atau masing-masing daerah tuh ada ininya lah, ada daerah kekuasaannya lah gitu ya. Itu dia bikin masjid biasanya. Dan masjidnya tuh lumayan banyak sih kalau di Düsseldorf ya. Kalau di tempat lain ya mungkin kalau yang tempat yang yang jarang apa namanya, jarang imigrannya, itu biasanya jarang, nggak ada gitu, nggak ada masjid. Cuma kalau di daerah yang banyak imigrannya, terutama imigran Turki atau imigran dari Afrika atau dari Arab, itu mereka ada masjidnya gitu. Em, ya untuk masalah kalau untuk di mall-mall itu udah pasti nggak pernah saya temuin tuh ada gebet room, apa namanya, prayer rooms gitu ya, nggak pernah ada tuh di mall-mall atau di tempat umum gitu. Terus paling ya kalau misalkan mau sholat ya sholat, kita ke masjid terus cari masjid yang terdekat gitu. Alhamdulillah sih kalau di Düsseldorf itu banyak ya. Cuma masalahnya setiap masjid itu nggak setiap saat buka gitu. Jadi jam-jam tertentu aja, kayak jam waktu sholat itu buka. Tapi kalau misalkan jarak antara sholat satu dengan yang lainnya itu jauh, itu biasanya dia ditutup gitu. Jadi kita mau nggak mau ya sholatnya di rumah atau di jalan atau di taman misalnya. Berarti tempat ibadah untuk umat Muslim tersedia ya Mas di sana ya. Cuman waktunya aja ya. Itu nanti ada batas waktu untuk datang ke masjidnya Mas ya. Ya, dan juga karena kita negara 4 musim, jadi waktu sholat itu sangat dinamis setiap hari gitu. Jadi harus cek waktu sholat setiap hari di online, ataupun kalau misalnya punya ininya apa namanya, lembarnya untuk waktu sholat itu bisa diambil gitu. Ya, Kayak gitu. oke. Karena waktunya sudah mepet ya. Mungkin saya beri satu kesempatan bertanya lagi kepada Izin teman-teman Mas, gitu. Ah, dipersilakan kepada teman yang mau bertanya, satu kesempatan lagi. siap. Izin Mas Idrajit. Mas Kalau mau nanya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perihal pendidikan vokasi tadi, itu kan di situ ada definisinya dapat gaji UMR Jerman sekitar 1.000 sampai 1.200. Pertanyaan pertama itu kena pajak seperti hitungan pajak yang tadi atau enggak? Tapi kalau salah pajak 11.000 tadi ya, di bawah 11.000 nggak kena pajak ya. Terus Iya. iya, dua tadi saya sempat lihat-lihat juga, mungkin buat informasi sama teman-teman. Saya sempat buka webnya, sempat browsing, baca-baca segala macam di azubi.de itu. Jadi ada juga selain program yang sekitar 3 tahun, itu ada juga program yang
hitungan week atau bulan gitu. Jadi sebenarnya banyak yang menarik juga ternyata di situ. Jadi ada yang cuma program 9 hari, 14 hari atau 1 bulan gitu ada tadi. Iya, itu aja sih Mas. Mohon. Oke. Iya, Terima kasih jadi Mas. ya masih kembali. Jadi iya, jadi yang hitungan dapat apa namanya kena pajak atau enggak itu ya dari eh, batas minimal penghasilan setiap bulannya itu tuh. Jadi yang 11.000 sekian euro per tahun. Kalau misalnya di atas itu tetap kena pajak. Kita akan ada apa namanya kena apa sih untuk ya untuk biaya-biaya sosial kayak health insurance dan segala macam itu akan ada. Terus iya, jadi Mas. durasinya juga iya sih ada bermacam-macam. Cuma pada umumnya itu 2 sampai 3 tahun. Itu juga ada beberapa apa nama lowongan juga di Azubi saya juga pernah lihat itu untuk orang yang sudah melakukan Ausbildung selama 2 tahun lagi ongoing gitu ya, lagi ongoing dia bisa ngelakuin Ausbildung juga di tempat itu gitu. Misalkan udah berjalan setahun atau 2 tahun, itu dia bisa pindah atau apa namanya melanjutkan di tempat yang lain. Gitu. Itu juga bisa. Dan kalau misalkan, oh makasih juga infonya nih, udah ngulik-ngulik juga nih yang Otsubidoti ini. Itu ya ya coba teman-teman lah coba cek ini di situ kalau misalkan apa namanya berminat gitu. Cuma lagi-lagi kalau mau pindah ke sini atau tinggal di sini belajar bahasanya itu penting banget. Penting banget. Siap, terima kasih Mas. Ya, B1 ya, betul. mulai. At least B1 Mas ya. Siap, siap. Kalau kalau bisa ya. Belajar ya sekarang nggak dan menurut saya nggak ada salahnya juga sih belajar bahasa gitu. Kalau punya bisa bahasa Jerman wah, keren banget gitu. Bahkan saya masih A1 nih, saya masih terbata-bata ngomong bahasa Jerman. Nah, itu yang salah satu yang saya sesalin juga sebelum ke sini kenapa saya niat gitu, saya niat mau pindah ke Jerman tapi kenapa nggak belajar bahasa sebelumnya gitu. Nah, itu yang agak saya sesalin cuma ya udah kesini udah terlanjur nyemplung ke sini jadi ya belajar on the fly sekarang. Ya, berarti belajar sambil berjalan Mas ya, sambil melakukan gitu ya, aktif Iya ya. tapi kalau teman-teman di Indo nih saya saranin belajar bahasa ini lah bahasa Jerman. Mungkin karena waktunya tinggal 10 menit lagi Mas ya. Ya. Ya, sebelumnya sih terima kasih kepada teman-teman semua nih yang telah mengikuti acara bincang dengan Dispora di programnya APC pada sore hari ini. Kita dari tadi siang hingga sore ini, terusnya karena waktu juga ya yang membatasi kita gitu. Kita ada batas waktunya dalam acara bincang bersama Dispora pada saat ini gitu. Mungkin nanti program-program APC selanjutnya akan menyapa dispora-dispora dari negara-negara lain yang akan memberikan suatu gambaran keadaan kalau kita ingin bekerja di sana seperti apa. Ya mungkin untuk Mas Indrajit ya, Indrajit, saya memberikan kesempatan untuk closing statement lah sebelum acara ini berakhir gitu. Dipersilakan kepada Mas Indrajit gitu. Apa motivasinya gitu untuk teman-teman yang ada di Indonesia ini, di Indonesia saat ini yang ingin gitu bekerja di luar negeri. Gitu. Persilakan Mas. Iya, buat teman rekan-rekan yang mau berniat untuk pindah ke sini atau mau memulai untuk cari-cari pekerjaan di luar, yang apa namanya, eh, saya tidak pesan belajar dulu bahasanya. At least bisa bahasa Inggris itu udah mandatory. Dan yang kedua bisa bahasa, ya misalkan lu pergi ke Jerman bisa bahasa Jerman atau bisa pergi ke apa namanya belajar bahasa di negara tujuannya gitu. Karena walaupun pekerjaan sehari-harinya bahasa Inggris mungkin ya kayak misalnya saya gitu, tapi kan di luar pekerjaan itu 90% kehidupan kan ada di luar kantor gitu ya. Jadi supaya lebih nyaman, supaya lebih senang gitu, bisa lebih enjoy. Jadi kita bisa
kita harus punya skill bahasa lokal gitu, dan orang lokal juga sangat appreciate itu kalau misalkan kita bisa. Terus juga jangan ini apa namanya jangan berkecil hati atau tetap confident karena kita itu nggak kalah skillful di antara orang-orang bule itu. Mungkin mereka apa namanya kalau di mata saya ya orang bule itu skill ngomongnya itu oke, tapi dia pede gitu ngomong sesuatu pede dengan dada yang busung gitu, membusungkan dada, ngomong pede dan itu mm, em, apa namanya sangat berpengaruh gitu di apa namanya di pekerjaan sehari-hari gitu. Ya, perbaiki public speaking mungkin juga apa namanya intinya belajar terus dan tetap semangat untuk apa namanya untuk mencari pekerjaan di luar karena kayaknya dari 2022 sampai sekarang tuh banyak banget orang-orang yang saya kenal juga udah mulai pindah dari Indo ke luar. Itu tetap semangat, tetap cari kerja dan pantang menyerah gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Dajit atas closing statement-nya. Selanjutnya saya meminta perwakilan dari APC Tim Om Julfikar atau Mas Julfikar, karena Mas Gilangnya tadi berhalangan untuk closing statement karena ada keperluan waktu, keperluan Ya, gitu. Dipersilakan ya, ya, kepada makasih Mas. Mas Julfikar. Oke, makasih Mas Danar. Makasih banyak nih Mas, Mas Taidrajit buat sharing-sharing sessionnya menarik banget ini. Buktinya dari para audiens sudah banyak banget nih ngasih pertanyaan. Ini kalau seumpamanya ada sharing session tambahan kayaknya bakalan ada banyak lagi nih yang datang nih. Dengan apa explanation-nya Mas Indrajit nih ya. Tapi sayangnya emang karena keterbatasan waktu juga dan takut mengganggu kegiatan atau agenda teman-teman yang lain. Jadi mungkin kita bakalan bisa ketemu lagi dengan Mas Indrajit di lain sesi gitu ya. Atau mungkin bisa langsung ke direct message ke Mas Indrajitnya kan. Mas Indrajit udah sempat kita masukin juga kan di LinkedIn kalau nggak salah profilnya. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung direct message ya ke Mas Indrajit gitu kan. Nah, ya, terus terima kasih juga waktunya buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya di acara sharing session kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di sharing session yang berikut-berikutnya yang akan mungkin membahas mengenai bedah CV atau sharing session di negara yang lain juga dengan berbagai macam narasumber dari berbagai bidang gitu kan, di berbagai negara juga, karena kebetulan kita juga lagi approach ke beberapa orang yang lain sebagai narasumber kita gitu. Jadi terus keep update terus ya dengan info-info dari kita gitu. Jadi follow terus sosial medianya dari APC juga. Jadi nanti biar teman-teman nggak pernah ketinggalan informasi dari APC. Nanti setiap kali ada informasi apapun, entah itu sharing session atau apa, kita akan pasti publish lewat sosial media dari YouTube, dari LinkedIn, dari Instagram gitu kan. Terus di YouTube kita juga ada recording dari beberapa sharing session yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa akses di situ juga. Terus juga ada di WhatsApp group juga kita ada beberapa grup ya yang isinya itu mengenai diskusi mengenai pekerjaan dan lain-lain. Jadi kalau bisa teman-teman terus follow aja. Jadi kita akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi teman-teman yang di Indonesia atau yang di luar Indonesia buat terus berkembang dan juga mencapai achievement yang terus lebih baik gitu ke depannya. Gitu ya teman-teman. Makasih banyak sekali lagi waktunya buat Mas Indrajit, buat Mas Danar, Mas Ewin, Mas Gilang dan teman-teman yang lain. Mungkin bisa kita tutup waktunya sesi session kali ini Mas Danar. Monggo balik lagi ke Mas Danar. Ya, terima kasih kepada Om Julfikar yang telah memberikan closing statement perwakilan dari APC Tim gitu. Ya, teman-teman, sudah saatnya kita berakhir dalam acara diskusi menyapa diaspora pada hari ini yang untuk di Mas Indrajit dari Jerman gitu. Dan saya juga minta maaf ini sebenarnya kepada teman-teman nih, banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab karena waktu juga yang terbatas gitu kan. Mungkin nanti Mas Indrajit akan kita
berikan atau kita komunikasi lagi ke Mas Indrajit untuk mungkin ada Jerman season kedua Mas gitu Wah, untuk menyapa diaspora gitu untuk Jerman. iya. Ah, ah. Sorry ini kayak kepanjangan ya tadi saya ininya Eh, apa namanya ng- nggak apa-apa Mas slide-nya. gitu. Ya jadi kita juga jelas gitu kan gitu. Ya mungkin sekian dari kami APC Team yang telah memberikan suatu sharing-sharing itu apakah pengetahuan ataukah sharing pengalaman seperti ini gitu kepada teman-teman semua dan saya tutup mungkin sharing session menyapa diaspora untuk Mas Indrajit dari Jerman ini pada sore hari ini dengan wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas wabarakatuh. Terima Danar, Mas kasih. Indrajit, Mas Terima Dul. kasih Lanjut Mas Mas Danar, Indra. Mas Kasih Zulfikar. Mas, sehat-sehat. Ya, Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.